Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Asa dan Mapilindo. Saya sebagai moderator Bimo Satria Arazi dengan rekan-rekan saya Aryo Pambudi dan Putri Mayang Sari. Untuk materi pertama mengenai Mapilindo akan dibawa oleh rekan saya Aryo Pambudi. Silahkan Aryo. Oke, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Mapilindo. Jadi Mapilindo itu sebuah organisasi regional yang melibatkan Malaysia, ada Filipina juga, ada Indonesia, yang muncul pada awal 1960-an. Nah, pada masa itu negara-negara Asia Tenggara baru saja merdeka dan sedang mencari bentuk kerjasama yang sesuai. Jadi gagasan Mapilindo ini berangkat dari semangat serumpun Melayu. Mengingat ketiga negara ini memiliki kedekatan sejarah, budaya, dan bahasa yang kuat. Nah, selain itu, Mapilindo juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk meredam ketegangan politik yang muncul di kawasan seperti konfrontasi Indonesia kepada Malaysia dan klaim Filipina atas Sabah. Selain itu, ada juga keinginan kuat untuk mengurangi campur tangan kekuatan luar, terutama dari Barat, dan untuk membangun kerjasama yang berbasis pada solidaritas kawasan sendiri. Nah, dengan demikian, Mapelindo lahir sebagai usaha untuk menata ulang hubungan regional dengan lebih mandiri dan berakar pada identitas bersama. Ini adalah upaya untuk menciptakan tatanan regional yang lebih stabil dan berdaulat di tengah dinamika geopolitik perang dingin. Next. Selanjutnya. Untuk sejarah dan tujuan Mapilindo mungkin bisa dilanjutkan Mayang Sari. Halo. Cara pembentukan dan tujuan Mafielindo yang pertama di sini ada inisiasi dari Filipina yang dimana ide Mafielindo ini pertama kali disuarakan oleh Presiden Filipina yaitu Diosdado eh, Macapagal pada awal 1960-an sebagai respon terhadap kebutuhan integrasi regional. Terus yang kedua di sini ada konferensi Manila tahun 1963. Pada tahun 1963 ini konferensi tingkat tinggi digelar di Manila melibatkan Indonesia, Malaysia dan juga Filipina. Pertemuan ini menghasilkan Manila Accord. Terus ada kerapuhan. Halo, Mbak. Kenapa? Di sini ada kerapuhan awal meskipun ada kesempatan situasi politik saat itu tidak mendukung kontroversi Indonesia Malaysia dan klaim Filipina atas Sabah membuat organisasi ini rapuh em, sejak awal karya dari tahun 2001. Nah, jadi di sini saya mau jelasin inisiatif dan kegagalan dari Mapelindo. Jadi Mapelindo ini menghasilkan beberapa inisiatif penting, meskipun nggak banyak yang berjalan, tapi yang paling menonjol itu ada salah satunya adalah Manila Accord yang terjadi pada tahun 1993 yang berisi mengenai komitmen untuk penyelesaian sengketa secara damai, terutama soal Sabah, serta memperkuat kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, semua inisiatif ini yang dilakukan oleh Maglindo tidak berjalan dengan mulus. Indonesia sibuk dengan konfrontasi Malaysia, habis itu Malaysia fokus sama mempertahankan kedaulatannya, sementara Filipina tetap menuntut right atas sama. Akibatnya, inisiatif-inisiatif ini tuh hanya sebatas pernyataan politik tanpa adanya tindak lanjut yang nyata. Nah, di sini Mafilindo itu base dari terbentuknya ASEAN. Jadi sebelum ASEAN itu ada Mafindo ini. Jadi Mafindo bisa jadi kayak pelajaran berharga dari ASEAN. Jadi kegagalan Mafindo itu karena isu sensitif. Yang pertama itu ada isu sensitif seperti konfrontasi dan klaim wilayah serta penekanan pada identitas rumpun Melayu yang eksklusif. Yang kedua itu ada ASEAN yang inklusif. Jadi ASEAN itu lahir pada tahun 1967 yang lebih inklusif dibandingkan Mafindo yang terbuka bagi seluruh eh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand, Singapura. Jadi nggak cuma serumpun aja.
Yang ketiga itu ada prinsip pragmatis ASEAN. Jadi ASEAN itu tidak menekankan adanya identitas budaya, melainkan prinsip-prinsip pragmatis seperti non-interference dan konsensus yang lebih bisa dibilang lebih efektif. Next. Di sini saya juga mau menjelaskan kenapa sih Maphilindo bisa gagal dari perspektif konstruktivisme. Jadi dari kacamata konstruktivisme, Maphilindo gagal karena identitas kolektif atau serumpun Melayu yang digaungkan oleh mereka, yang dijadikan dasar organisasi ternyata itu tidak cukup kuat. Jadi konstruktivisme menekankan pentingnya norma, identitas, dan konstruksi sosial dalam kerjasama internasional. Dan kenyataannya masing-masing negara anggota Maphilindo lebih mementingkan kepentingan nasional masing-masing. Kayak Indonesia misalnya melihat Malaysia sebagai proyek neokolonial Inggris. Selain itu ada Filipina yang ngotot soal Sabah dan Malaysia merasa terancam dari dua sisi. Identitas rumpun ini hanya berhenti jadi simbol tanpa benar-benar adanya internalisasi. Nah, selain itu, norma yang dibangun di Mafindo juga tidak pernah mengikat secara nyata. Jadi Manila Accord hanya jadi dokumen deklaratif aja tanpa adanya kayak mekanisme implementasi yang jelas. Thanks. Selanjutnya saya akan membahas soal ASA, percobaan awal legalisme pada 31 Juli 1961, Malaya, Filipina, dan Thailand menandatangani Bangkok Declaration yang mendirikan Southeast Association of Southeast Asia atau ASA. Organisasi ini menjadi percobaan awal integrasi regional Asia Tenggara dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, budaya, serta sosial. Halaman selanjutnya. Tolong, next. Next dong. Oke. Selanjutnya adalah itu analisis dulu. Selanjutnya adalah analisis ASA dengan perspektif konstruktivis. Yang pertama ya ini adalah identitas nasional dan rivalitas historis. Negara-negara ASA memiliki sejarah kolonial yang berbeda, menciptakan identitas nasional yang beragam dan berkonflik satu sama lain, seperti persian Filipina dan Malaysia. Yang kedua adalah norma persepsi dan konstruksi sosial. ASA dirancang longgar tanpa sekretariat permanen atau mekanisme penyelesaian konflik, menunjukkan dominasi norma kedaulatan, persepsi keamanan, serta Indonesia melihat Malaysia sebagai proyek neokolonial yang melemahkan kerjasama antar anggota-anggota ASA. Yang ketiga adalah kurangnya solidaritas regional. ASA gagal menumbuhkan we feeling atau kesadaran kolektif. Tolong halaman selanjutnya. Selanjutnya adalah warisan ASA dan layarnya ASEAN. Walaupun gagal, ASA meninggalkan pelajaran penting. Kegagalan ASA membuktikan bahwa tanpa norma bersama yang jelas, organisasi regional tidak akan bertahan. Pelajaran ini kemudian mempengaruhi layarnya ASEAN pada 1967. Prinsip non-interference, respect for sovereignty, musyawarah, dan konsensus yang menjadi dasar ASEAN merupakan respon terhadap kegagalan ASA. Dengan kata lain, pengalaman ASA menjadi batu loncatan bagi konstruksi norma ASEAN yang lebih matang. Halaman selanjutnya. Kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan pembelajaran dari regionalisme awal. Ada 4 poin penting yang dapat dipelajari dari penelitian ini, yaitu adalah pertama, identitas dan sejarah kolonial. Perbedaan identitas nasional dan sejarah kolonial membentuk perilaku negara, membuat solidaritas negara regional sulit untuk dibangun. Yang kedua adalah persepsi ancaman sosial, kemudian dominasi norma kedaulatan, dan kegagalan sebagai pembelajaran normatif. Sekian saja dari kami kelompok ASA dan Maphilindo. Kalau misalnya banyak salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.